Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juli Jati Prambudi dalam Ngaji Seni Rupa. Nah, kawan-kawan, siang ini saya berada di sebuah lokasi pameran yang sangat menarik. Jauh-jauh dari tempat tinggal saya di Kota Batu, saya mengunjungi sebuah pameran yang layak ditonton. Pameran ini berada di suatu tempat yang menarik, yang indah, yaitu K Gallery Hotel. Yaitu Ki ya, bacanya Ki. Ki Gallery Hotel. Dan tempat ini saya kira cukup menarik dipakai pameran karena memang ruangannya cukup representatif meskipun tidak bisa dipakai pameran berskala besar. Nah, saya akan bincang-bincang dengan 3 terdakwa seniman yang sedang berada di lokasi pameran yang saya temui, dan sebenarnya banyak, cuma yang kelihatan di kamera cukup 3 orang, dan ini menurut saya sudah merepresentasikan dari kawan-kawan yang pameran kali ini di sebuah hotel dengan tema derik. Nah, ini ada, saya kenalkan dulu, ini sahabat saya, kadang-kadang juga musuh saya. Bukan, itu kawan dekat saya, yaitu saudara Badri, pelukis Badri, yang sebenarnya aslinya orang Batu tetapi tidak tahu karena apa ya dia hijrah ke sekitar Grati Pasuruan, dan ini pelukis profesional. Terus kemudian ada kuratornya, yaitu masih muda belia, senyum-senyum terus, namanya Vigo, dan manten anyar. Oh iya, manten anyar, makanya kok keramas terus. Nanti Vigo bisa bercerita tentang latar belakang pameran ini dan bagaimana sampai di tempat ini ceritanya seperti apa. Dan yang paling kiri adalah seniman yang sudah punya nama cukup kuat, yaitu Tohni Jabar. Sobat-sobat, kita mulai bincang-bincang dengan 3 kawan kita yang sedang pameran, ya, mewakili kawan-kawan dari 32 peserta. Ya, kita bicara pelan-pelan dan mudah-mudahan menarik untuk kita semua. Bagaimana Vigo dulu? Saya ngomong ke Vigo dulu. Ya, Pak Badri sebagai terdakwa yang paling senior agak belakangan, biar Tut Wuri Handayani. Sip. Sekarang ke Vigo dulu. Coba diceritakan, Vig, apa temanya kok derik itu, kenapa? Coba. Yang keras suaranya. Ya. Derik sendiri sebenarnya pertemuan antara 2 komunitas, yaitu komunitas Kuaspatis dan komunitas Pawitra. Ketika mereka saling bertemu. Komunitas itu tempatnya di mana? Kalau Kuaspatis berada di wilayah Pasuruan Timur, tepatnya di daerah Grati. Kalau Pawitra di Pasuruan bagian barat, tepatnya di sekitaran Bangil. Jadi barat dan timur. Barat dan timur. Bersekutu. Bersekutu dan bergesekan. Bergesekan. Karena itu disebut derik tadi. Ya. Kalau derik sendiri kan sebenarnya awal kali bertemu teman-teman ini inginnya membuat sebuah event pameran yang memang benar-benar menunjukkan atau menampilkan karya-karya yang kompetitif, karya-karya yang benar-benar memiliki kualitas yang layak untuk ditampilkan gitu, Pak. Memang sebelumnya enggak kualitas kok, harus ada gesekan, ada. Bukan enggak berkualitas sih, gimana? Karena ya mungkin di event-event sebelumnya kita belum sempat menerapkan sistem yang benar-benar selektif untuk memilih karya. Karena kebanyakan event-event pameran yang ada di Pasuruan Raya, siapapun boleh ikut, siapapun boleh menampilkan karya yang mungkin tidak ada, kurang adanya proses selektif atau proses pendampingan untuk menghasilkan karya yang bermutu, teman-teman. Oh gitu. Ya, akhirnya pada saat Anda membuat pameran itu dengan tema derik itu, proses pendekatannya pada masing-masing seniman, misalkan kayak yang senior nih Badri dan yang paling junior siapa di sini, itu bagaimana? Apa harus
diskusi bareng, lalu saling mendiskusikan karya atau bagaimana? Coba ceritakan. Proses awalnya adalah kita membedah tema terlebih dahulu, Pak. Tema dari itu bisa diperluas seperti apa sih gitu, dalam perspektif teman-teman masing-masing. Saya menangkapnya bahwa teman-teman kebanyakan di sini mengangkat isu lokalitas atau mengangkat isu pinggiran yang mungkin kalau saya membacanya sebenarnya isu-isu pinggiran ini jika dibandingkan dengan isu yang bergulir di pusat sebenarnya sama, idenya sama gitu. Sayangnya memang kita berada di pinggiran, sedangkan mungkin yang seniman-seniman yang ada di Jogja, Bandung, Jakarta, Bali, mereka berada di pusat aktivitas seni rupa, pusat industri dan lain sebagainya yang mungkin ide atau gagasan mereka lebih gampang untuk ditawarkan, sedangkan mungkin yang hidup di wilayah pinggiran masih sedikit struggle atau berjuang untuk menarasikan itu, Pak. Bos yang paling senior, ada istilah pinggiran. Sampean setuju tak dengan istilah pinggiran pusat di era hari ini tuh? Gimana? Nggak setuju. Nah, Nggak setuju. gimana? Ya. Sikap sampean piye? Ya, saya nggak setuju ya. Itu hanya semacam jendela bidik aja ya. Ya. Kita mau melihat sesuatu yang lebih besar boleh dari pinggiran, dari manapun boleh. Jadi hanya itu aja. Jadi nggak setuju. Ya, apalagi kemarin itu teman-teman sebelum pameran ini ada semacam upaya itu dari teman Surabaya ya. Ada upaya untuk membangun arus kecil, nah, ini kan ya, yang tidak percaya dengan arus besar. Boleh saja itu cemburu dengan arus besar ya, tapi sekarang ini kan sudah gugur semua. Seperti kata banyak orang itu sudah nggak ada sakralisasi dari sebuah tempat kan gitu ya Pak. Nah itu karena itu saya optimis sekali ya kan ya. Kita uji lah, nah dari seperti yang disampaikan Mas Vigo itu bahwa kita menginginkan gesekan-gesekan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita uji dulu. Sebelum digesek benar-benar sudah siap digesek apa enggak. Salah satu ujiannya itu yang masuk ke Ki Galeri ini kan ada seleksi. Saya bawa ke sini karena teman-teman ya, saya bawa satu proposal sederhana, nggak direspon. Begitu saya grojok dengan foto-foto karya dari teman-teman, lungleh udah kita bilang silakan, nah, gitu. Maunya apa? Nah, itu akhirnya kita deal dengan pihak hotel ini walaupun tertunda beberapa kali. Nah itulah kemudian saya sampaikan kepada teman-teman ini, kita nggak boleh beli kucing dalam karung ya. Jadi walaupun sudah terseleksi teman-teman ini harus ada pendampingan, setiap progres harus ada kejelasan. Nah, karena itu untuk pendampingan ini saya pasrahkan kepada dua pendekar ini ya kan ya, untuk tema. Bukan pendekar mabuk kan? Bukan, ini yang mabuk biar saya aja, ya kan ya. Untuk persoalan tema ini Mas Vigo, kemudian ini sing pendekar yang sudah berprestasi besar ini, nah itu yang. Nah saya hanya bagian makelar saja sama ngasih konsumsi, lek pas ngelak, lek gak ngelak ya. Oke. Sinoman lah. Sinoman. Nah, saya yang berusaha mewujudkan apa yang mereka inginkan itu. Iya. Saya giliran ke Tony. Ton, Anda tadi saya mendengar ini tadi pada dasarnya ingin mengkritik arus utama kan, terus melahirkan arus-arus, katakanlah arus-arus baru. Menurut Anda apa memang begitu perangnya arus utama harus dimusuhi secara frontal, atau justru Anda memanfaatkan arus utama itu dalam rangka untuk membedah sehingga akan mengalir pada, kalau merujuk pada istilahnya Vigo tadi pinggiran ya. Sementara Anda sendiri saya tahu perjalananmu justru dimulai dari kota kecil, dari Bangil, tetapi nyatanya Anda bisa masuk ke arus besar ya, di arus-arus yang kita anggap dulu itu mainstream lah ya. Strategi apa sih sebenarnya yang menurut pengalaman Anda sendiri yang ingin di-sharekan ke kawan-kawan yang semangatnya bareng-bareng ini? Gimana? Kebetulan gini, saya
istilahnya sering berinteraksi. Berinteraksi jadi komunikasi dan juga sering melihat karya teman-teman yang dipamerkan gitu. Tapi saya yakin di balik itu ada kekuatan-kekuatan yang harus dieksplorasi secara matang atau maksimal. Kebetulan teman-teman ini mungkin minim pengetahuan, wawasan mungkin nggak ada di situ. Saya mulai belajar istilahnya masuk, menyatu dan juga memberikan istilahnya itu pengetahuan juga, wawasan yang saya miliki supaya dalam hal berkarya itu ada peningkatan. Ini yang sering saya tawarkan. Contoh aja mungkin ada Mas Gufron mungkin yang notabene mungkin dia seorang kuli istilah taman lah tapi dia bisa mengeksplorasi dengan karya-karya yang nggak kalah sebenarnya. Kalau kita gesek istilahnya itu kalau kita gesek, kita dampingi, saya kira dia punya imajinasi atau visual atau karya yang bagus. Memang yang lebih efektif itu memang kelompok-kelompok kecil ini, Mbak. Kelompok kecil ini lebih efektif karena sering ketemu, sering ngobrol dan sebagainya. Dari situ teman-teman contoh aja di Pak Witra itu, seringkali kalau kita bikin event itu harus yang beda. Harus yang beda, harus ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan ya percuma, kita dianggap biasa-biasa aja. Kita memang ingin mencari popularitas juga komunitas ini, supaya makanya kita kalau bikin event itu harus ada yang berbeda lah. Ya, akhirnya juga kebetulan saya juga dekat dengan Mbak Badri, di sana juga ada komunitas, gimana menyatukan dua komunitas ini menjadi suatu event yang besar, yang lebih selektif, yang lebih berkualitas. Harapan saya sih di Pasuruan kalau bisa ada event-event yang lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Ini harapan saya itu. Ya, saya kalau melihat karya dari depan sampai belakang itu memang cukup beragam gitu ya. Dari memang dominan masih 2 dimensi, artinya lukisan. Tapi dari lukisan aja bukan soal formatnya, tetapi dari soal gaya. Ada yang abstrak, ada yang realis, ada yang dekoratif, ada yang impresionis, macam-macam. Bahkan ada yang mix media, ada seni objek, ada instalasi, ada video dan seterusnya. Memang itu semua hasil gesekan tadi yang menghargai keragaman media dan teknik dan cara pendekatan. Gimana? Iya, Pak. Iya. Pendekatannya sebenarnya lebih ke personal masing-masing, Pak. Artinya apa sih yang dilakukan teman-teman setiap hari dan yang diwacanakan teman-teman setiap hari. Seperti contohnya karyanya Iwan yang ada di sini nih, Pak. Dia adalah seorang setiap harinya adalah seorang tukang tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Jual tahu Sumedang. Tiba-tiba ikut pameran. Bukan tiba-tiba ikut pameran, sebenarnya sudah tergabung dengan komunitas sudah lama. Tapi bagaimana wacana dia kita giring ke arah keseharian dia gitu loh. Yang akhirnya karyanya benar-benar dekat dengan aktivitas pribadinya dia. Tidak jauh melebar membahas sesuatu yang mungkin sulit dijangkau oleh dia, nantinya malah terlalu dipaksakan gitu karyanya. Kita lebih diarahkan ke sana, Pak. Artinya misalkan juga karya Bajra yang ada di belakang, instalasi video dan mengarah ke metafisik juga. Mereka memang aktivitasnya lebih menggali karya-karya seni media gitu. Kita benar-benar ini menginginkan seni media itu dimaksimalkan gitu, benar-benar dikelola dengan sebaik mungkin gitu. Ya, oke. Memang mungkin ya ke depan ya ini perlu juga dipertimbangkan. Kalau sudah bareng gini kan akan kelihatan masing-masing punya kecenderungan ya. Ada yang seni media, ada seni objek, ada lukisan, ada macam-macam itu. Mungkin perlu agar gesekannya itu makin kelihatan personalitasnya. Perlu juga dimusimkan tampil individu per individu. Ya, sehingga kelihatan, memang benar dia memang kuatnya di situ. Kalau masih 1, 2 kelihatan dalam bersama-sama itu kan belum kelihatan, ya kan? Nah, coba aja dicoba siapa yang mau tarung duluan satu, tetapi tetap digotong satu komunitas ini. Iya. Cuma tampilnya satu-satu. Ya, itu bisa di rumah mikir itu.
Siap. Dari awal sudah pernah dilakukan juga gitu Pak. Kayak yang dilakukan sama Awa pada waktu itu adalah pameran tunggal yang berjudul Kenduri lukisan. Kenduri lukisan. Jadi dia menampilkan progres karyanya sekitaran mungkin 1 tahun ke belakang, terus ditampilkan secara tunggal gitu. Memang kita di setiap komunitas yang ada ini kita mendorong bagaimana setiap individu ini tidak terpinggirkan, tapi tetap punya kekuatan masing-masing. Kita pengen benar-benar memunculkan setiap individu ini dengan karya yang benar-benar maksimal. Bulan Juni Pak, awal tunggal lagi sama 3 orang itu sudah di Raus, sudah kontrak kita. Pernah enggak terlintas pikiran memamerkan tunggal tetapi perjalanan prosesnya itu sekaligus dipamerkan? Jadi misalkan kan rata-rata kan pameran tunggal itu mesti karya jadi langsung. Ya sehingga misalkan ketika dia keluar marung ngopi, terus nyeket, terus baca buku, terus keluyuran gini Cak Badri, disenenir Cak Badri misalnya itu dalam tanda kutip ya. Nah itu semua proses itu akhirnya memberikan pelajaran pada kita. Oh berkarya seni itu prosesnya sedemikian rumit seperti itu. Misalkan kayak liku-likunya kisahnya Tony menemukan benda ini misalkan itu. Itu kan tidak ada cerita gitu. Orang kan tiba-tiba ini dari mana? Terus kenapa dia tertarik objek ini? Kenapa kok bagian ini aja? Kenapa kok tidak keseluruhan? Ya, kenapa kok didisplay begini dan seterusnya itu saya kira perlu, kalau tunggal ya maksud saya, itu bisa ada pameran yang ada narasi prosesnya itu. Menarik kan. Itu mungkin akan keren, termasuk sket-sketnya dan sebagainya. Memang kalau di hari ini proses catatan dan riset itu menjadi satu karya penting juga gitu, yang mungkin posisinya hampir sejajar dengan karya fisik hasil akhirnya gitu. Ketika misalkan proses riset catatan ini bisa ditampilkan juga, saya rasa sangat menarik gitu loh untuk diapresiasi ya. Artinya publik bisa mengetahui tidak hanya hasil akhir saja yang ditampilkan, tapi bagaimana seniman mengolah proses yang mungkin kalau kita yang di akademisi metodologi pemikirannya kan gimana dan lain sebagainya gitu Pak. Ya biar teman-teman tidak terlalu membayangkan rumit, kita minta aja Tony menceritakan gimana Ton Anda menemukan benda ini sehingga kamu tertarik ini, lalu membuat satu perkara tentang benda ini, bagaimana cara Anda memulai dan menemukan ini, dalam arti menemukan konsep di balik benda ini dan seterusnya mungkin bisa diceritakan ke kawan-kawan. Gini, awalnya tema trik yang ditawarkan oleh tim Mas kurator, Mas Vigo, yaitu trik dentuman di tengah trik istilahnya itu. Waktu itu memang acara kita sebenarnya di musim panas. Dan juga kalau saya melihat alam kita ini semakin lama kan semakin rusak. Contoh aja di daerah Pasuruan penuh dengan perusahaan atau pabrik, industri, bukan industri tapi pabrik-pabrik besar yang merusak lingkungan. Nah, di situ saya sebenarnya mengangkat tentang tanah yang kering, yang retak istilahnya itu. Lalu apalagi di daerah pesisir. Kemudian tema pameran ini kan ya lingkup istilahnya mengupas masalah Pasuruan. Akhirnya di situ saya menemukan di waktu saya main ke Leko, kemudian saya mengajak Pak Badri. Di Leko itu sebenarnya saya mencari cangka. Cangka itu saya menilai itu artistik sekali. Cangka itu adalah alat untuk menjaga istilahnya menyangga kapal yang rusak. Kapal yang rusak yang mau congkok. Congkok. Saya kenapa kok tertarik itu? Saya menilai di situ ada. Ya ini. Iya, bukan. Bukan ya. Improvisasi nanti. Tidak dapat karena apa? Si yang punya itu nggak mau dibeli kan. Istilahnya cangkak-cangkaknya itu nggak mau saya ambil itu. Saya beli. Nah, saya ganti itu nggak boleh.
karena sulit carinya katanya gitu. Nah, biarpun sederhana udah harganya murah itu, tapi nggak boleh dibeli. Nah itu akhirnya saya jalan-jalan lagi, saya mikir lagi, akhirnya menemukan benda ini juga secara nggak langsung juga ini sebenarnya benda ini saya temukan. Di mana? Ya di Leko. Oh, di Leko. Di bengkel kapal. Nah, di pinggir orang bikin kapal. Di situ saya punya pemikiran. Ini kebetulan saya juga di Leko itu tempatnya kotor, kumuh dan merusak sekali lingkungan laut di sana. Kalau pas pasang itu pantainya itu kelihatan hitam dan penuh dengan kotoran. Nah, ini saya kira nyambung dengan background saya. Background yang sebenarnya awal yang saya buat itu. Akhirnya saya menemukan di situ ada bangkai, setir kapal. Nah, ini kayaknya cocok ini. Saya eksekusi, saya gabung menjadi karya menjadi satu dengan background yang saya buat di awal itu. Ini kalau benda ini sendiri apa ini? Setir. Ini kan kayak setir kapal. Oh, setir. Oh, iya. Makanya Betul, saya betul. kasih simbol arah. Itu sebenarnya ini arah kehidupan lah istilahnya. Arah kehidupan di mana gini ya. background kita ini sebenarnya apa ya? Background kita, alam kita ini sudah rusak. Ya mau dibawa kemana lagi arah kehidupan kita ini kalau sudah alamnya sudah rusak. Nah, Iya. Oke. Ini di sana tuh masih banyak atau Nggak ada. Kalau kapalnya ada, kapalnya ada. Dijual. Oh. Ada kapalnya dijual, harganya juga tak mahal loh. Iya. Berapa? Ya kemarin itu Pak Bati yang mau, karena makanya minat juga. Ada dua Pak. Ada dua, ada yang besar, ada yang lumayan panjang, 8 meter loh panjang. Iya. Wah, ini perlu ke sana ini. Perlu observasi ya. Jadi kawan-kawan, ternyata di balik karya-karya kawan-kawan itu ada proses dalam tanda kutip riset lah, risetnya seniman. Jadi bukan riset akademis kayak saya, kayak Vigo yang pernah kuliah, Tony juga pernah kuliah. Terus bukan dalam arti mesti ada proposal, ada kajian yang mendalam tentang suatu hal. Seniman itu dengan insting kreatifnya, ketika dia mengamati satu objek atau suatu gejala, itu memang muncul satu keinginan-keinginan untuk mendalami satu gejala itu. Termasuk misalkan Tony masuk ke tempat kapal, katakanlah kampung nelayan, itu ternyata dia menyeleksi karya-karya itu, benda-benda yang di sana yang menarik, yang ikonik, yang memang menarik, ada narasi di balik itu. Di balik ini adalah satu objek tentang alat yang untuk nyetir perahu kapal, ya, mengarahkan kapal kiri kanan atau kemudinya lah, ini seperti ini. Kalau kemudi sepeda motor kan tidak seperti ini, mobil tidak seperti ini, pesawat tidak. Ternyata kapal tradisional seperti ini. Nah, ini sangat membuat kita surprise terhadap ini, dan itu kemudian tentang background hitam ini memang Anda ambil warna dari sana atau? Iya. Oh, itu banyak dari sana. Kalau Pak Juli ke sana mungkin ya pas pasang gitu, pas surut itu kelihatan sekali pantainya itu hitam. Hitam seperti ini hitamnya, hitam kecoklatan itu dan penuh sampah. Penuh sampah. Iya. Oke, kembali ke spirit pameran ini. Ada rencana apa setelah pameran grup ini yang tadi didasarkan pada gesekan-gesekan, yang mungkin gesekan itu juga belum sangat optimal ya, masuk. Nah, untuk mengoptimalisasi ke depan itu strategi apa saja yang akan digarap kira-kira selain pameran tunggal tadi misalkan? Di pameran kali ini sebenarnya kita juga mengadakan kompetisi, Pak. Artinya maksudnya gimana kompetisi? Artinya kita akan memberikan reward kepada karya terbaik yang ditampilkan di sini. Dari kompetisi itu yang kita harapkan akan terus membuat teman-teman ini semakin bersemangat untuk berkarya. Meskipun mungkin untuk membicarakan karya laku itu masih belum sampai menjangkau ke arah situ, tapi kita mendorong ke arah kompetisi terlebih dahulu. Dan juga Ki Galeri yang ada di ICC Hotel ini kita dorong juga menjadi tempat semacam, mungkin kalau di Bandung itu Lawangwangi Art Space, Pak. Bagaimana di sana bertemunya karya-karya baca, Pak ya. Bandung Contemporary Art Award.
nantinya ruang ini tidak hanya sekali dua kali tapi berkelanjutan, dan juga pameran ini rencananya akan kita laksanakan 2 tahunan sekali. 2 tahunan sekali, berkarya grup. Ya. Oh, jadi grupnya 2 tahun tapi untuk tunggal bisa waktunya kapanpun, beda ya. Kapanpun. Tergantung kesiapan teman-teman. Oke. Kalau rencana-rencana berikutnya mungkin tidak di komunitas besarnya, tapi lebih kepada komunitas-komunitas kecilnya, dan mungkin lebih ke aktivitas individunya yang lebih kita dorong. Mungkin bisa kita buatkan artis project yang mungkin bisa menampilkan project-project kecil. Tidak mungkin kalau pameran tunggal kan butuh persiapan yang cukup banyak gitu, panjang juga. Kalau project-project kecil itu kan bisa terus bergulir gitu Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Saya balik ke yang paling senior ini. Paling tua, paling tuir. Sampean ini melukis kuat di realis, terutama juga aksentuasinya pada air muka wajah. Apa karena sampean backgroundnya biyen wong teater itu? Terus kok dadi ngono gitu? Kalau wajah itu enggak ada kaitannya. Barangkali iya, ya kan. Nah, saya lebih tertarik paling tertarik ya pada momen-momen ekspresi. Ya, kemudian desain saya lebih ke arah teatrikal kan ya. Dan saya menghilangkan ini dogma-dogma perspektif dari yang di depan ndak harus besar, ya kan. Boleh aja tergantung komposisi ungkapan yang kita inginkan. Tapi memang betul momen ekspresi itu yang paling menggoda ketika saya menemui objek-objek itu. Ya, kawan-kawan, Badri ini salah satu seniman yang sudah saya kuntit sejak lama. Karyanya selalu kuat di ekspresi wajah, ya, dengan struk-struk yang liar tetapi tertib tetapi liar. Ini kalau ndak datang sendiri lihat memang ndak bisa mengimajinasikan tertib tetapi liar tetapi tertib. Nah, ini filsafat ini. Ceruy. Nah sekarang Vigo, apa yang menurut Anda pameran ini yang menurut Anda dari segi visi kuratorial sudah tercapai katakanlah kan. Misalkan Anda meletakkan 5 visi kuratorial. Ya dari 5 itu katakanlah sudah tercapai 2 atau 3 atau bahkan 5, atau katakanlah apa yang sebenarnya yang paling bisa kita highlight dari pameran ini kira-kira menurut perspektif Anda sebagai kurator gimana? Kalau saya sendiri lebih condong ke arah wacana setiap seniman sih Pak. Bagaimana setidaknya dari modal awalnya kita berangkat dari situ gitu loh. Untuk menuju karya fisik itu kan masih bisa kita godok bersama gitu. Tapi untuk masalah wacana itu kan balik ke individunya masing-masing gitu loh. Bagaimana individu itu bisa merekam fenomena yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mereka mengeksekusinya ke karya. Setidaknya mungkin yang bisa saya highlight di aktivitas sekarang ini lebih condong ke arah situnya Pak. Oke kawan-kawan, menarik bincang-bincang dengan 3 oknum seniman derik yang keren-keren. Saya ambil dari yang paling senior, Saudara Badri, kuratornya Vigo, dan yang tengah-tengah generasi setelah Badri, Tony Jafar. Ya di Pasuruan itu memang macam-macam potensinya, dan salah satu yang sedang pameran ini adalah satu harapan yang kuat ke depan. Saya betul-betul dibikin cemas, ya mudah-mudahan ya kelompok ini betul-betul akan muncul sebagai kelompok yang tangguh, sekaligus juga muncul individualitasnya itu akan keluar semua. Dan ini yang perlu kita lihat ke depan. Saya kira demikian kawan-kawan. Sampai jumpa lagi pada bincang-bincang di tempat pameran yang lebih keren lagi. Kita tunggu pameran kelompok ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.